What's up in people? Balik lagi di In Fashion bersama gue Kenny. Gue Feren, dan kali ini kami berdua bakal nge-rate style dari influencer cowok androgyni di Indonesia. Siapa aja mereka? Stay tuned on All Today's Rate. Alright, as usual, we made this video purely for the sake of hiburan semata, jadi don't get offended in people. Yeah, we do love fashion, tapi we're no fashion experts here. Jadi kalau misalnya in people punya comments dan suggestions, boleh banget dituangkan di comment section dan below. So without further ado, let's get into it. So, today we're gonna rate out some styles dari beberapa influencer cowok yang katanya punya style androgyni nih, Ken. Androgyni itu berarti kayak semacam gender fluid nggak sih? Iya, lo punya nggak sih temen cewek nih, tapi kalau misalnya didandanin pakai baju cowok, dia tuh kelihatannya ganteng. Gitu. Ada sih beberapa banyak. Iya, nah itu tuh udah definisi dari orang yang punya style androgyni gitu. Jadi kayak bisa pakai baju cowok atau baju cewek tuh sama aja gitu. Jadi dia punya karakteristik sendiri. Nah, beberapa desainer di dunia juga udah banyak banget yang punya acuan ke style gender fluid atau androgyni ini, kayak Rick Owens, lo kan ngikutin tuh. Iya, Rick Owens dia kayak ada bikin boots heels gitu, tapi buat cowok keren sih. Iya, Rick Owens, Louis Vuitton tuh banyak banget sekarang. Off-White juga kan udah mulai apapun yang mereka keluarkan tuh bisa dipakai sama cowok dan cewek gitu. Nah, kalau untuk orang yang punya feature androgyni, itu dia punya sisi feminin dan sisi maskulin gitu. Jadi tergantung yang ditonjolin yang mana. Betul, gitu. kayak gitu. Jadi it's a matter of how they carry the style kayak gitu. Nah, di pretty Indo cool. ada juga nih, Ken. Oh iya? Iya. Really? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita lihat. Nah, jadi yang pertama kita ada style influencer dari Jovi Adiguna. Kayaknya sering lihat nih, gue sering denger juga. Nah, pasti kalian juga udah pada tahu nih, people. Si Jovi ini adalah lifestyle influencer yang punya YouTube dan aktif di jadi selebgram juga. Jadi dia di Instagram suka share inspirasi-inspirasi fashion, mix and match-nya dia. Dan dia juga bergerak di bisnis kuliner kayak gitu-gitu lah. Okay. Jadi isi dari feed Instagramnya tuh bermacam-macam banget. Cuma memang dia menonjol karena stylenya dia ini. Nah, langsung aja yuk kita lihat yuk. Menurut lo gimana nih, Ken? Feminin ya, tapi masih agak maskulin juga di satu sisi. Iya kan, kalau gue gitu sih. Iya, nah kalau gue bilang sih stylenya si Jovi ini tuh lebih arah sophisticated gitu nggak sih, kayak Parisian gini dari chic, ya? Iya, dari 3 look ini sih kelihatan ya dia kayak workwear gitu nggak sih? Iya sih, kayak dia pakai tailored stuff juga maksudnya di sini. Dan maksud gue kelihatan juga gitu feature-nya dia tuh masih secara postur maskulin. Masih maskulin, tapi cocok gitu loh. Dengan apa handbagnya dia ya? Iya, nah dia juga style dia yang dari yang gue lihat sih banyak banget pakai barang-barang branded juga nih. Tapi nggak menutup kemungkinan dia stylingnya sama barang-barang yang tidak bukan brand mahal kayak gitu loh. Jadi kelihatannya style dia tuh mahal. Gue suka looks yang kedua nih yang dia pakai boots high heels gitu. Iya, lucu ya. Iya. Itu kayak bener-bener workwear inspired banget sih. Dan memang kebanyakan stylenya si Jovi ini bisa dibilang apa ya, kayak formal gitu loh. Formal, maksudnya tapi agak masih bisa casual juga. Masih bisa casual juga. Mungkin emang karena bawaannya dia juga ya, kayak jenjang gitu loh, kakinya segala macam. Kakinya sih. Posturnya tuh model banget, sumpah gue iri banget. Nah, kalau gue sendiri suka banget sama look dia yang ketiga tuh, yang pakai baju coklat. Karena gak tahu, kayak semuanya tuh perfect gitu loh, kayak posenya dia, terus cara dia ngambil gambarnya juga, dan dia udah tinggi nih, tapi di situ kelihatannya lebih jenjang lagi gitu nggak sih? Okay, so you told me that you like the third look, tapi itu gue lihat kayaknya dia pakai stiletto ya? Iya, nah makanya gue juga ngapain tuh. Jadi si Jovi ini nih, lo lihat lah ya perawakannya gitu ya, kayak rambutnya panjang, terus kulit wajahnya juga lebih flawless daripada gue tuh kayaknya, ya kan? Iya, betul. Iya, dan dia tuh sering banget gue lihat juga pakai heels. Semua stylenya dia hampir semua lah ya, bisa dibilang pakai heels. Dan heelsnya tuh bukan yang kayak sekedar block heels 5 cm gitu kan, Stiletto gitu. Dan gila, gue aja tuh kayak kalau pakai stiletto tuh kayak masih susah. Iya, kayak goyang-goyang. Sumpah gitu. Sedangkan dia yang kayak effortless gitu loh. Dan juga beberapa aksesoris, beberapa baju dan juga tas kayak gitu yang dia pakai tuh kebanyakan
itu semuanya tuh koleksi dari women's wear kayak gitu. Jadi kuncinya sebenarnya lebih berani main di aksesoris nggak sih? Kalau dari gua lihat nih. Iya, benar-benar. Selain di aksesoris juga ya itu tadi dia memang memperlihatkan penampilan dia yang feminin, tapi nggak mengurangi. Jadi dia ini sebagai orang, setahu gue gitu ya, juga nggak yang terlalu leyeh-leyeh gitu loh, gitu. Dan sisi maskulin itu masih kelihatan banget gitu. Makanya dia ini bisa dibilang memang influencer androgyny gitu. Dan kayaknya yang bikin tren pertama itu dia nggak sih? Kayaknya ya, iya. Soalnya gue juga mulai mengenal style androgyny di Indo juga kayaknya dia gitu yang bikin boomingnya nggak sih? Iya, betul. Dan style tuh keren-keren banget gitu. Oke, yang kedua kita ada Genu Nerd. Iya. Coba dijelasin dong tolong detailnya. Jadi si Genu Nerd ini dia punya nama asli namanya Wisnu. Nah bedanya dari yang influencer sebelumnya nih si Jovi, kalau si Genu ini dia memang backgroundnya adalah fashion stylist kan, dan dia ini juga sempat jadi model dan aktif lah di Instagram gitu loh sama stylingan dari outfitnya dia gitu. Cuma kalau si Genu ini dia itu memang masih menunjukkan feature-nya dia secara maskulin gitu, tapi memang dia punya kayak signature rambut bob kayak gitu, ya? Iya gitu. Tapi baju-bajunya dia ini sebenarnya lebih banyak mix and match juga sama baju-baju koleksi laki-laki kayak gitu. Dalam dalam segi style, menurut gue si Genu ini masih dalam taraf yang unisex lah gitu. Nggak androgyny banget lah ya, masih borderline. Kalau dilihat dari 3 look ini ya, tapi mungkin kalau kayak dari beberapa look dia yang lain ada juga nih yang dia explore kayak gitu-gitulah. Jadinya banyak pakai baju-baju cewek yang dikombinasikan sama baju cowok gitu. Nah kalau dari segi stylingnya dia dalam hal berpakaian gitu ya, menurut gue dia mainannya nih komposisi nih. Jadi kayak ini nih misalnya dia si vestnya tuh dia tahu tuh ada construction lah ya di vestnya gini. Terus kalau lihat di look ketiga juga dari sleeve-nya, dari pants-nya kayak gitu. Nah, tapi dia balance gitu. Selain itu juga perhatiin deh color shade-nya. Iya yang looks ketiga sih ini. Iya, dia punya color scheme. Dia mainin kayak berapa shades of brown gitu ya. Iya, gitu. Terus yang di look yang kedua juga lihat meskipun all black gitu, tapi tetap kelihatan ya, karena dia main tekstur gitu, jadi nggak kelihatan monoton gitu loh. Gue suka look pertama. Kenapa tuh? Nggak tuh kayak somehow kayak gimana ya, lebih deconstructed gitu si vestnya ya? Iya vestnya. Vestnya sih keren banget sih. Itu gue kebayang nih kalau misalnya cewek gitu yang pakai midi skirt, pakai heels dan lain-lain ya. Tapi begitu dipakai sama dia, jadinya beda. Iya beda vibes-nya. gitu. Iya vibe-nya tuh beda gitu dan maskulinnya juga tetap kelihatan. Masih kelihatan maskulin sih. Honestly gue suka sih sama look yang pertama. Tapi dari segi foto nih, lo lihat yang kedua deh. It's very conceptual. Kayak iya nggak sih editorial ini tuh keren banget menurut gue, dan ini tuh yang kayak dia pakai suit kayak glittery gitu nggak sih? Gue nggak tahu deh itu leather atau sequin gitu, tapi gayanya dia tuh loh misterius gitu. Kayak gayanya tiga-tiganya editorial emang sih. Iya kan? Editorial banget, gak cuma yang kedua. Mungkin karena backgroundnya dia, iya kan, backgroundnya dia sebagai fashion stylist gitu. Jadi mungkin dia punya projection sendiri di kepalanya gitu lah of how he wants to portray dia punya image gitu. How to show himself. Iya. Tapi bentar, ini semua dari IG-nya dia. Di foto di IG-nya semua konseptual begini. Kurang lebih lah, nice. gitu. Ada juga beberapa yang dia pakai baju kasual kayak gitu. Nah itu sih lebih kayak t-shirts sama shorts kayak gitu. Tapi tetap kelihatan kalau ini tuh adalah tipe style yang androgynous gitu loh. Karena dia kombinasinya sama, tau nggak sih lo gladiator strap sandals kayak gitu-gitu. Iya kan, maksudnya jarang ya cowok pakai gladiator sandals ya kan. Gue suka sih gladiator sandals. Cuma nggak tahu gue berani pull off itu atau enggak. Nah, coba boleh dicoba tuh kan. Ntar dulu, gitu ya. Lo lihat deh juga dia pakai ankle boots gitu, dan itu gue yakin ada heel-nya. Iya, kelihatan lebih jenjang sih. Iya itu kan? Heels. Nah maksudnya cara dia berpose juga kelihatan banget kalau he knows how to work his angles gitu ya. Wait, itu tasnya Bottega bukan? Bener. Itu bukannya woman sih? Nah ini nih sebenarnya udah banyak banget loh cowok-cowok juga yang pakai tas-tas branded luxury yang koleksi women's wear gitu. Dan sebenarnya balik lagi cara mereka untuk pull off ya, cara mereka untuk padu-padanin sama stylingan baju mereka gitu loh. Dan menurut gue ini tuh perfection. Nah, untuk influencer yang ketiga ini nih Ken, dia ini stylenya agak sedikit berbeda dari dua influencer yang tadi.
Nah, nih lo lihat sendiri deh. Siapa sih ini? Dia namanya Andreas Lukita. Dia lebih dikenal dengan nama Alpha Makeup. Nah, untuk di dunia per beauty vloggeran, Andreas ini tuh udah certified makeup artist gitu lah, istilahnya dia punya background sebagai makeup artist. Makanya lo lihat juga riasan dia kan dibandingkan dengan dua influencer tadi lebih berani untuk mengaccentuate dia punya muka gitu kan. Iya. Kalau dari segi style, gue bisa bilang Andreas ini tuh yang paling berani. Paling ini melting neon gitu, buset. Iya kan? Lo lihat deh dari 3 outfit of the day-nya dia yang ini, look-nya tuh lebih berani gitu, lebih berani secara color, secara pose, secara riasan, ya nggak sih? Lo tau gak gue inget siapa langsung pas aja? James Charles. Iya kan? Iya, more or less kayak gitu lah. Nah, ya gue nggak tahu ya kalau James Charles tuh bisa dibilang androgyny atau enggak gitu, atau maksudnya soalnya kalau Andreas ini lihat deh di yang foto dia yang ketiga itu tuh sebenarnya outfitnya laki banget. Laki ya kan, maksudnya bisa di pull off juga sama laki-laki yang maskulin gitu ya. Tapi dengan riasan makeupnya dia dan kalau lo ngeh juga handbagnya ya kan. Antigona ya. Iya kayak gitu. Jadi ada sisi-sisi dia ini lebih menonjolkan sisi femininnya gitu dibandingin sama mungkin Jovi dan Genu ya kan. Iya sih. Mungkin aja Jovi sama Genu. Iya, Wisnu pernah juga pakai baju-baju bright colors gitu ya. Tapi kalau Alpha Makeup ini nih, dia yang paling out there kalau menurut gue. Iya kan. Tapi sumpah Andreas ini tuh kayak dari segi makeupnya tuh sebenarnya memang dia tuh jago banget loh. Iya kan dia MU bos. Iya, cuma iya bener ya. Certified lagi. Iya, cuma ngeliat kayak dia masih menonjolkan rahang. Bukan ini nih facial featuresnya dia. Facial hairnya dia. Gitu loh, jadi nggak yang dia abisin gitu, terus yang dia permak gitu mukanya jadi kayak gimana gitu. Terus juga rambutnya masih pakai style laki-laki gitu ya. Sih. Cuma dia bermain dan berekspresi dengan gaya dia berpose, cara foto dan stylingnya dia gitu. Kalau menurut gue emang dibanding Jovi sama Genu, dia lebih liar aja, lebih out there, lebih berani menunjukkan feminitasnya. Kalau Genu sama Jovi kan mungkin lebih kayak Chic. Well reserved gitu, ya kan? Kayak lebih out there aja sih kayak gitu. Terus lo lihat juga nih heelsnya, lo lihat setipis apa, setinggi apa. Oh my god. Terus dia berdiri pakai satu kaki. Lo bisa gak? Lo bisa gue, jago banget. Ya itu stilettonya. Gue kayaknya bakal jatuh deh. Kayak 20-12 cm ada kan? Iya. Oke, honestly, gue langsung jadi terbuka gitu wawasannya nih sekarang, kayak keren banget style mereka ya. Nah dan selain mereka tuh sebenarnya udah banyak banget. Sebenarnya style androgyny ini juga udah booming banget di Western culture. Iya. David Bowie dulu juga dari dulu. Iya, kurang lebih tuh sebenarnya feature androgyny tuh ya kayak David Bowie. Terus kalau misalnya sekarang mungkin Ezra Miller, Harry Styles. Iya kayak gitu-gitu. Nah kalau desainer mungkin kayak Peter Doe kayak gitu, atau ya sebenarnya kayak Bradman Rock juga masih bisa lah ya dibilang, karena dia masih punya feature maskulinnya gitu loh. Owens juga sih, Rick Owens juga. Iya, kayak gitu-gitu. Style androgyny ini mungkin nggak bisa semua orang carry gitu ya. Karena ada selain dari segi taste, ini juga masalah skill untuk mix match gitu. Dan facial features lo juga sih. Bener-bener. Kayaknya emang influencer androgyny itu emang sering mengeksplorasi gitu loh. Kayak mereka udah tahu mereka mau kayak gimana, jadi ya udah. Iya, jadi pada akhirnya mereka menemukan kayak jati diri. Selain jati diri juga style mereka yang terbilang stand out gitu. Stand out dan sangat unik. Iya. Walaupun sama-sama label androgyny, tapi semua kayak punya identitas mereka masing-masing. Iya, bener-bener beda-beda gitu ya. Jadi lo boleh nih kan dicobain. Mungkin ada beberapa item yang bisa diadaptasi, cuma enggak sih kalau overall looks-nya I'm gonna pass. So that was it in people. Thank you very much for watching, and as usual, if you have references, feel free to tag us at intoday.media with our hashtag #OTodaysRate. Alright, until then you know where to find us. Gue Feren. Gue Kenny. In Today, in People's Way. See ya. Gue Kenny. Oh iya. Welcome to In Fashion. Gue Kenny. Gue Feren. Dan kali ini kita bakal ngebahas cowok-cowok yang stylenya androgyny. Siapakah mereka? Stay tuned. Stay tuned.